warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelas 12 F2 dari kelompok 1 P5, Project P5 Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kami akan mewawancarai tentang tema tersebut kepada Bapak yang akan kami wawancarai. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Riza Sito Setiawan. Saya bertempat tinggal di Pondok Indah Permai, Blok D nomor 18. Di sini saya sebagai ketua paguyuban Pondok Indah Permai. Istilahnya kalau orang Jawa dituakan lah gitu. Jadi terima kasih kepada adik-adikku, anak-anakku dari Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri yang membuat suatu karya yang nanti intinya sebagai tugas sekolah dari kalian semua. Ya, itu ya. Ya. Sebelumnya kami kan ada beberapa pertanyaan ini tentang tema tersebut. Nah, pertanyaan pertama itu apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang Bapak ketahui? Ya, gini. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu dari kata Sanskerta ya. Dari zaman jauh sebelum ratusan tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, dikarang oleh seorang empu yang namanya Empu Tantular dalam suatu kitab yang disebut Kitab Kakawin Sutasoma. Dalam suatu itu ada salah satu kata yang artinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari situ dicopot untuk sebagai lambang dari negara kita adalah dari burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika tadi adalah yang diusulkan oleh founding father kita yaitu Bapak Muhammad Yamin, ya toh? Nah, di situ artinya dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu pemahaman saya. Terima kasih untuk pertanyaan pertama yang telah Bapak jawab. Ya. Terus untuk yang kedua ada pertanyaannya itu apa sih Pak penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam bermasyarakat di daerah lingkungan ini? Oke. Memang Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai syarat makna yang luas ya. Kita terapkan dulu dalam lingkup Indonesia, diperkecil lagi untuk lingkup kami yang ada di perumahan Pondok Indah Permai yang di Desa Mokokidul, Wonogiri. Ini adalah dari lingkungan kami ini terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada yang suku, lain daerah, kemudian ada yang ras Jawa, ada yang Sumatera, ada yang China, ya peranakan China, ada yang dari berbagai macam kebudayaan, kemudian dari berbagai macam agama. Di sini tidak hanya agama Islam, bahkan ada yang agama Kristen, Katolik, bahkan Buddha ada. Ya. Penerapan di situ adalah kita di sini adalah saling menghargai antar sesama warga, baik itu warga dari kepala keluarga, anggota keluarga. Penerapannya adalah saling menghargai apa yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh adalah pada waktu kita mengadakan halal bihalal, tidak hanya warga Muslim saja, tapi non-Muslim ikut membantu dalam proses terselenggaranya kegiatan halal bihalal itu. Padahal halal bihalal itu kan sebagai bentuk tradisi dari agama Islam, tapi mereka mau dan sudi untuk ikut berpartisipasi, bergotong royong dalam hal untuk acara tersebut. Demikian juga pada waktu kematian kita tidak memandang bahwa itu Islam non Islam, baik yang berduka itu Islam non Islam, semua warga ikut berpartisipasi agar prosesi dalam hal pemakaman segera dilancarkan. Itu ya menurut saya. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak, apa yang seharusnya masyarakat sini lakukan untuk menunjukkan arti kebinekaan dalam kehidupan masyarakat itu Bapak? Ya, aplikasinya intinya kan, aplikasinya seperti saya sebutkan tadi bahwa warga di sini dengan berbagai macam latar belakang, agama itu saling menghargai, ya menghargai pada waktu ada acara hari raya umat Kristen Natal itu ya silakan untuk beribadah,
kami juga yang dari Islam, silakan beribadah. Jadi tidak ada sekat-sekat antara mereka, ini punya saya yang paling bagus, ini punya saya yang paling bagus, tidak ada. Mereka saling menghargai. Satu. Yang kedua, dalam hal kebinekaan adalah tentang kebudayaan, yaitu background dari budaya masing-masing itu disatukan dalam satu rumah yang dinamakan Rumah Perumahan Pondok Indah Permai. Di sini tidak ada yang saling menonjolkan bahwa saya dari Jawa Timur, saya dari Jakarta, saya dari Kalimantan, dan dari Sulawesi. Semua jadi satu, guyup untuk saling menghargai bahwa di perumahan ini hanya ada satu. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Jadi artinya bahwa apa yang ada di sini itu mungkin ada kejelekan saya atau kejelekan orang lain, itu tidak usah di blow up di media massa atau di teman-teman yang lain, tapi cukup diselesaikan di yang ada di perumahan sini. Jadi tidak sampai berita di luar Pondok Indah Permai atau enggak itu. Jadi intinya adalah saling menghargai dan menjadi satu tujuan bahwa hidup di Pondok Indah Permai ini ada keselarasan antara menjalankan ibadah masing-masing, menjalankan aktivitas masing-masing, itu untuk saling menghargai. Terima kasih Bapak. Terus tadi kan Bapak bilang di daerah sini masyarakatnya kan berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Nah, pasti kan ada toleransi Pak. Ya. Nah, toleransi itu kenapa penting banget Pak? Ya, kalau saya katakan toleransi itu, saya garis bawahi toleransi antar umat beragama dulu. Jadi saya katakan tadi, saling menghargai kepercayaan dan aktivitas hidup beragama. Jadi tidak ada yang namanya bahwa katakanlah Islam ini sebagai mayoritas agama memberikan semacam pressure, semacam tekanan kepada agama lain, itu tidak dibenarkan. Apalagi golongan-golongan yang membenarkan bahwa ada golonganku yang paling baik, yang paling superior, itu dikatakan tidak boleh. Semua satu tujuan adalah untuk kedamaian, untuk kesejahteraan. Itu adalah hal yang penting, sehingga masyarakat kami di sini alhamdulillah tidak ada gesekan-gesekan yang menjurus ke arah perpecahan. Terus bicara masalah Bhinneka Tunggal Ika kan keberagaman ya Pak? Ya. Keberagaman itu kan apa menurut Bapak bagaimana cara biar bisa mendorong keberagaman tersebut Pak? Ya itu tadi, kita melakukan semacam kayak kegiatan pertemuan rutin. Iya. Ya toh, mungkin Kiki sudah tahu bahwa pertemuan rutin itu ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, bahkan pemuda dan anak-anak. Bahkan yang kemarin menjurus ke arah persatuan toleransi ini adalah kita melakukan mempererat persaudaraan, adalah satu, melaksanakan kerja bakti. Itu diikuti oleh bapak-bapak dan remaja. Iya. Bahkan remaja putri pun ikut kerja bakti waktu itu ngecat ini trotoar putih itu. Iya, jalan. Jadi kami terima kasih kepada adik-adik warga sini bahwa ikut berpartisipasi dalam kegiatan orang tuanya. Itu adalah salah satu bentuk dari aplikasi toleransi. Apabila ada warga yang mungkin dalam keadaan beribadah, misalkan hari Minggu itu beribadah, maka monggo silahkan. Kami tidak melakukan memaksa harus kegiatan ini adalah wajib dan tidak boleh, tidak ada denda. Kami adalah saling menghargai dan toleransi antar umat beragama ini yang kami lakukan. Untuk toleransi yang lain adalah masalah kebudayaan tadi. Misalkan saya senang pop, katakan ada yang senang dangdut, ada yang senang katakan koplo, itu saling menghargai. Cuman harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai kita melakukan kesenangan itu justru mengganggu. Nah, itu. Jadi toleransi itu tidak hanya masalah umat beragama ya, toleransi semua. Mungkin kesenangan latar belakang semua itu adalah perlu kita jaga sehingga ada keseimbangan kedamaian itu tadi. Iya Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya juga, kami kan sebagai siswa itu kan, sebagai siswa yang masih menempuh pembelajaran di sekolah, mungkin nanti akan melanjutkan studi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kesan dan pesan Bapak
untuk kami sebagai siswa itu agar menerapkan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Jadi penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini memang dimulai dari satu adalah keluarga dulu. Ya toh. Dalam suatu keluarga mungkin Anda punya adik kakak yang senengannya mungkin satu Indomie, yang satu soto, yang satu mungkin lotek, dihargai. Itu adalah satu bentuk keberagaman yang saling menghargai. Ya. Nah, itu juga sama, mungkin dari anggota keluarga menjurus ke arah tetangga, tetangganya senang sepak bola, senang badminton, senang pingpong, itu silahkan, itu adalah keberagaman. Kemudian Anda sebagai generasi penerus yang nanti insya Allah 20-30 tahun lagi adalah memegang tongkat estafet kepemimpinan. Mulai sekarang kalian ini adalah generasi yang emas, katakan gitu, untuk mulai belajar menghargai bagaimana pendapat orang dihargai, tidak saling melukai dan tidak saling terlukai. Ya. Jadi mulai sekarang perkataan-perkataan, tindakan, tingkah laku kalian semua ini harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Satu ini dalam arti kesatuan, kerukunan, kedamaian di dalam lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, bahkan nanti Anda bernegara. Bahkan nanti mungkin dalam hitungan sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi Anda sudah berkeluarga. Anda membina suatu keluarga, di situ akan diterapkan secara aplikasi nyata. Nantinya sebagai keluarga, individu, dan lingkungan tetangga yang lainnya. Jadi mulai sekarang ditanamkan untuk saling menghargai dan tidak ada gesekan-gesekan. Itu aja yang saya lakukan. Terus itu Pak, semisal di dalam bermasyarakat kan itu kita mungkin jenengan, kalian saya kan mungkin nggak ada yang sukanya berbeda-beda. Misal jenengan sukanya lagu apa, terus nah di saat ada salah satu masyarakat yang benar-benar nggak suka, terus negur yang nggak sopan, itu gimana Pak cara biar memberitahunya dengan baiknya? Satu adalah dengan melakukan dialog yang penuh kesopanan dan etika. Jadi etika yang ada di sini adalah etika kita sebagai orang Jawa. Misalkan dia terlalu kita istilahnya kita tegur itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, bahwa apa yang dilakukan oleh dia atau mereka tidak sesuai dengan etika masyarakat yang berlaku. Katakan nyetel lagu sampai jam 12 malam, ya toh? Ya kita tegur baik-baik. Apabila dia tidak mau, maka kita bisa mengundang Pak RT atau perangkat yang lainnya untuk ikut sama-sama menegur si A tersebut bahwa ini adalah perbuatan yang melanggar etika kemasyarakatan. Gitu. Ya. Itu ya. Terus ada lagi? Terus kan Bapak juga selain ketua paguyuban di sini ya, selain dituakan, nah Bapak itu selain di sini itu apa punya usaha atau apa gitu Pak? Ya, saya di sini juga sebagai pendamping UMKM, dan saya juga asesor bidang yang nguji-nguji terutama bidang koperasi dan UMKM. Jadi saya berkecimpung di masyarakat itu yang saya lakukan. Jadi banyak yang saya istilah saya ampuh. Ada sementara ini sekitar ada 30 orang UMKM yang ada di Sukoharjo di 12 kecamatan. Itu yang sebagai binaan saya, itu yang saya geluti, dan nanti mungkin akhir bulan ini sudah rampung tugas saya karena memang saya dikontrak 1,5 tahun. Nah mungkin untuk berikutnya mungkin ada pendamping-pendamping yang lain mungkin yang akan menggantikan saya, dan saya punya beberapa pekerjaan lain yang harus saya geluti. Gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan untuk kami, untuk tugas kami ini. Mohon maaf atas mengganggu waktunya Bapak. Mungkin dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.